Pembangunan nasional negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara merata di seluruh pelosok NKRI, baik di daerah perbatasan maupun perkotaan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional sampai saat ini, masih banyak masalah yang belum terpecahkan. Beberapa di antaranya seperti kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara desa dan kota, masalah ketenaga kerjaan, masalah lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Selama ini, wilayah perbatasan identik dengan daerah perkampungan, pinggiran, tertinggal, dan cenderung termarginalkan. Namun, bila ditelusuri di setiap kawasan termasuk di daerah perbatasan, memiliki sejuta potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan sehingga mampu mengubah kondisi sebuah daerah. Potensi tersebut apabila disia-siakan, dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang dalam hal ekonomi maupun politik, sehingga sebuah daerah sulit untuk berkembang. Perlu strategi kuat untuk mendorong bukan hanya Entikong, tapi berbagai desa maupun daerah perbatasan untuk terus berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan. Salah satu daerah yang menjadi beranda atau etalase untuk bangsa Indonesia yang berada di Kalimantan adalah daerah Entikong. Daerah Entikong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 5 desa dan 18 dusun di sana. Daerah ini juga memiliki berbagai macam potensi, baik dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, antara lain seperti padi, jagung, karet, lada, dan hasil hutan lainnya. Sedangkan potensi kependudukan, yaitu rata-rata dari penduduk di sana adalah usia produktif. Akan tetapi, bukan berarti dengan banyak dan besarnya potensi yang dimiliki Entikong saat ini mampu memberikan kemajuan yang signifikan bagi tahap kembangnya. Sebagai lokasi terluar di Indonesia, daerah ini masih memiliki berbagai kelemahan, mulai dari infrastruktur, impor konsumtif penduduk yang terus meningkat, potensi sumber daya alam yang dihasilkan bukan sebagai produk unggulan, dan berbagai masalah lainnya yang kerap memperlemah kondisi Entikong saat ini sebagai etalase Indonesia. Perlu strategi kuat untuk mendorong bukan hanya Entikong, tetapi berbagai desa maupun daerah perbatasan untuk terus berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan. Yang pertama, kendala dalam pengembangan kawasan perbatasan layaknya Entikong, lebih dari 80% terdiri atas kawasan lindung dan hutan produksi, dan topografi dari wilayah tersebut sangat bergelombang, sehingga perlu strategi khusus yaitu menyusun roadmap, perencanaan tata ruang yang efektif atau sesuai dengan kondisi spasial kawasan, dan operasional atau memiliki legalitas dan mampu dilaksanakan dalam memanfaatkan fungsi kawasan budidaya, atau mempertimbangkan prospek kegiatan dan diversifikasinya. Setelah roadmap atau peta pembangunan terbentuk, maka strategi kedua adalah melakukan improvisasi pengembangan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan untuk pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi dan kondisi kawasan, yaitu dengan membentuk keterkaitan fisik dan ekonomi kawasan melalui stimulasi pembangunan infrastruktur, baik berupa soft, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan institusi lokal dalam pengembangan perbatasan, dan juga beraliansi dengan stakeholder atau aktor-aktor pengembangan perbatasan, maupun dalam hard infrastruktur dapat dilakukan dengan pembangunan jalan, listrik, dan juga telekomunikasi yang ada di daerah tersebut. Ketiga, perlu diketahui bahwa kondisi dilematis Entikong sebagai kawasan perbatasan saat ini, yaitu pertumbuhan ekonominya masih belum merata dan masih terpusat di sepanjang jalur utama. Oleh karena itu, perlu pengembangan sektor-sektor sekunder dan tersier seperti perangkutan, komunikasi, jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Lalu, mengembangkan budidaya sektor pertanian yang intensif dalam mendukung daya saing, produksi, dan nilai tambah dalam sektor menggunakan prinsip sustainable development. Setelah itu, mendorong peran wisata alam terkait dengan potensi alam yang ada di Entikong dan potensi wisatawan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus melindungi kelestarian alam. Keempat, hadirnya stakeholder atau aktor-aktor dalam pengembangan daerah perbatasan
dapat menjadi sarana untuk terus berinvestasi di daerah Entikong. Dari sini, dapat mendorong sektor industri pengolahan dan pariwisata yang secara potensial untuk terus berkembang dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah kawasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektoral. Hadirnya industri tersebut dapat mengolah hasil sumber daya alam berupa karet, kakao, lada, sawit, maupun jenis-jenis lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian di Entikong. Kelima, kerap kali sektor pertanian bukanlah lagi menjadi basis utama dan cenderung tidak potensial dan kinerjanya terus menurun. Padahal, hasil dari produk pertanian dapat menjadi motor penggerak bagi sektor lainnya. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah meningkatkan produksi di sektor hulu dan membangun industri pengolahan hasil produk unggulan daerah di sektor hilir dalam memberikan nilai tambah produk pertanian tersebut. Dan perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian. Keenam, untuk membungkus semua strategi dalam pengembangan daerah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan, maka perlu sebuah kebijakan yang sinkron dengan pengembangan kawasan perbatasan, yaitu berfungsi untuk mendorong regulasi yang kondusif dan operasional terhadap pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka kerja institusi, seperti payung hukum pengembangan perbatasan, sharing pendapatan pemerintah pusat dan daerah yang jelas, dan perlunya kajian atas kebijakan yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Sehingga, dari sini dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan kawasan perbatasan, termasuk Entikong dan daerah-daerah lainnya, dapat sukses sebagai pusat pertumbuhan apabila tiga aspek, yaitu pemerintah, stakeholder, maupun masyarakat saling berkolaborasi dengan baik. Oleh karena itu, terdapat rekomendasi untuk ketiga aspek ini, baik pemerintah, stakeholder, maupun masyarakat sendiri. Yang pertama, yaitu membentuk sebuah kebijakan yang integratif dengan mengkolaborasikan unsur pusat maupun daerah dan lintas sektoral. Karena fungsi kawasan ini sebagai kawasan yang sangat strategis dan menyangkut berbagai aspek yang berperan baik secara nasional, regional, maupun internasional. Kebijakan tersebut seharusnya dalam posisi yang saling mendukung dan menunjang percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Kedua, perlu adanya kerjasama berbagai pihak dalam upaya mendukung pertumbuhan sektor dalam perekonomian kawasan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan nilai produksi dengan menghasilkan nilai tambah bagi produksi yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif pada berbagai sektor yang prioritas, serta mendorong sektor non-prioritas sebagai pendukung. Hal ini akan memunculkan adanya komplementaritas ekonomi yang saling menguntungkan bagi sebuah kawasan perbatasan. Ketiga, penguatan fungsi aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang, fungsi manajerial yang koordinatif terkait dengan potensi kawasan. Kerangka kerja institusi ini sangat penting dalam tahap Entikong maupun daerah lainnya sebagai tahap awal untuk menjadi berkembang maju sebagai kawasan perbatasan Indonesia. Keempat, optimalisasi kewenangan pemerintah dalam upaya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang, kawasan strategis nasional, dan kerjasama penataan ruang antar negara, serta kerjasama fasilitas antar wilayah. Kelima, yaitu menciptakan iklim kondusif terhadap investasi sektor swasta melalui kebijakan yang mendukung bagi masuknya investasi di perbatasan. Banyaknya minat investasi di kawasan ini seringkali menunggu adanya kejelasan pemerintah dan kondisi birokrasi dalam operasionalnya.